Halo teman-teman, ini dia konten pertama saya di YouTube channel ini yang akan ngebahas sesuatu yang di luar fotografi dan mudah-mudahan kalian juga bisa suka dengan konten ini. Saya harap dukungannya dan yang pasti di konten ini saya belum ada namanya. Yang jelas di sini bakal ngebahas banyak hal mulai dari sejarah, kemudian misteri, ya geopolitik, konspirasi dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang menarik yang butuh kita dapatkan edukasinya dan butuh kalian cari informasi di internet, dan kalau kalian malas nyarinya mungkin kalian bisa nonton konten saya ini. Ya, saya akan ngebahas apa? Saya akan ngebahas yang lagi rame di Indonesia karena etnis ini tiba-tiba aja datang dan katanya terdampar. Ya, saya akan ngebahas tentang etnis Rohingya yang lagi banyak banget datang di wilayah Aceh, tepatnya di Sabang gitu, dan mereka mengatakan kalau mereka itu terdampar. Tapi belakangan diketahui ternyata mereka ini bukan terdampar, tapi memang mereka sengaja datang, bahkan mereka ini membayar sejumlah uang untuk bisa naik ke kapal yang mengantarkan mereka sampai ke Indonesia. Dan di sini saya akan ngebahas sebenarnya siapa sih orang-orang Rohingya dan mereka itu asalnya dari mana, kenapa mereka sampai keluar dari negara mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menuju negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara, terkhususnya Malaysia dan juga Indonesia. Jadi teman-teman, Rohingya ini adalah sebuah etnis yang asalnya itu dari Myanmar. Mereka itu menempati sebuah wilayah yang namanya Rakhine, dan wilayahnya ini ada di sebelah barat Myanmar, berbatasan langsung dengan Teluk Benggala dan juga Bangladesh. Nah, di Myanmar sendiri teman-teman, itu ada beberapa suku. Jadi nggak cuman ada Rohingya. Di sana itu mayoritas sukunya didominasi sama suku Burma. Makanya dulu Myanmar itu kita kenal dengan nama Burma. Banyak yang bilang itu Burma gitu ya. Karena memang asalnya banyak suku yang mendominasi di sana berasal dari suku Burma. Selain suku Burma ada juga suku Shan, suku Kachin, suku Chin, suku Kaya, Mak, dan tentunya Rohingya yang mayoritas mereka adalah Muslim ya. Jadi berdasarkan informasi juga teman-teman dari beberapa sejarawan dan juga beberapa literasi itu menyebutkan kalau etnis Rohingya ini mendiami kawasan ini tuh sudah sejak ratusan tahun lalu. Jadi mereka disinyalir tuh udah lama ada di Myanmar. Tapi banyak juga yang bilang kalau Rohingya ini sebenarnya ada di Myanmar itu nggak nyampe 100 tahun gitu. Jadi nggak benar tuh kalau mereka tuh udah ratusan tahun di sana. Tapi tidak sedikit juga sejarawan yang mengatakan kalau suku Rohingya ini sebenarnya berasal dari sebuah kerajaan. Jadi dulu tuh ada kerajaan di wilayah Myanmar namanya Kerajaan Arakan. Berdirinya dari tahun 1430 sampai tahun 1784. Dan itu dibuktikan dengan ditemukannya sebuah masjid yang namanya Masjid Badar. Yang masjid itu sendiri diperkirakan berdiri sekitar tahun 1430-an. Jadi itu adalah bukti kalau sebenarnya Islam itu sudah ada di Myanmar sejak tahun 1430-an. Nah, kemudian berdasarkan catatan sejarahnya nih teman-teman, pada tahun 1784, Raja Burma yang waktu itu bernama Bodaupaya, dia menyerang kerajaan Arakan sampai habis, dan penyerangan ini yang menyebabkan banyak peninggalan Islam yang ada di sana itu musnah. Jadi di tahun 1784 ya terjadi peperangan lah istilahnya seperti itu. Selain itu juga, selain mereka mengalahkan kerajaan tersebut, para dai dan ulama yang tinggal di sana itu juga dibantai. Nah, di tahun 1942, etnis Rohingya ini kemudian diserang lagi sama suku Mah. Jadi kan tadi banyak ya suku di Myanmar itu, ada beberapa suku, dan ternyata orang-orang dari suku Mah ikut-ikutan nyerang Rohingya. Udahlah dia diserang sama Raja Bodaupaya, diserang lagi sama suku-suku yang kecil di sana. Jadi kenapa sih mereka bisa diserang? Jadi ternyata suku-suku kayak suku Mal dan yang lain itu diprovokasi untuk ikutan menyerang orang-orang Rohingya. Dan itu udah terjadi sejak ya zaman peperangan kerajaan itu. Sampai pada akhirnya tercatat pada penyerangan di tahun 1942 oleh suku Ma ini, tercatat kalau korban tewas dari suku Rohingya itu bahkan mencapai 100.000 orang. Wow, ini tahun 1942. Jadi sebelum Indonesia merdeka gitu,
udah ada pembantaian di sana teman-teman ya. Terus kita lanjut di tahun 1947 saat Burma bersiap mendeklarasikan kemerdekaan mereka, semua suku di wilayah itu tuh diundang gitu. Jadi kayak suku yang tadi ya, ada suku Birma, kemudian ada suku Chin, Kachin, Kayan, Mas, semua itu diundang. Yuk kumpul yuk gitu. Kita bakal mendeklarasikan kemerdekaan gitu. Tapi ternyata ada satu suku yang nggak diundang. Udah bisa kalian tebak ya? Yap, suku Rohingya itu tidak ikutan diundang ke pertemuan itu. Sedih ya, udahlah dikucilkan, diskriminatif, ya nggak diundang lagi diajak pertemuan ya. Kemudian berdasarkan banyaknya kejadian dan juga kemalangan gitu yang menimpa etnis Rohingya, pada saat itu PBB menetapkan etnis Rohingya ini sebagai etnis minoritas yang paling dipersekusi atau etnis yang diperlakukan paling buruk di dunia. Tapi pemerintah Myanmar tuh nggak setuju sama PBB. Jadi kenapa gitu? Kenapa kalian menganggap etnis ini paling minoritas, paling dipersekusi? Kami tidak merasa etnis ini tuh bagian dari kami gitu. Jadi orang-orang Myanmar, pemerintah sana tuh tidak menganggap etnis Rohingya ini tuh sebagai suku asli mereka. Mereka menganggap kalau mereka orang-orang Rohingya ini adalah suku pendatang baru yang asalnya diduga dari subkontinen India. Cuman kalau dilihat-lihat ya memang ya ada perbedaan gitu antara kulit orang Myanmar sama kulit orang Rohingya tuh ya wajar kalau orang bilang kalau kayak orang Rohingya tuh lebih mirip orang Bangladesh India gitu ketimbang orang Myanmar gitu ya. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa orang-orang Rohingya itu tidak mendapatkan status kewarganegaraannya, karena memang pemerintah Myanmar itu tidak memasukkan etnis Rohingya ini ke dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapatkan status kewarganegaraan. Ya, Myanmarnya itu nggak mau. Tapi orang-orang Rohingya itu masih bersikukuh kalau mereka itu ya bagian dari Myanmar, mereka itu orang Myanmar gitu. Gimana dong? Dan mereka ngerasa kayak ya negara ini nggak adil loh. Ini negara kami, tapi kenapa kami diperlakukan seperti ini? Gitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya konflik dari etnis Rohingya ini bukan konflik yang terjadi kemarin-kemarin ini, gitu ya. Bukan konflik kemarin sore. Ini tuh udah terjadi sejak zaman dulu ya, udah sejak zaman kerajaan tadi dan sudah berlarut sampai dengan sekarang. Dimana kalau di era milenium sekarang, puncaknya itu terjadi di tahun 2017 kemarin, ya. Jadi di tahun 2017 itu terjadi genosida, di mana etnis Rohingya ini mereka dibantai oleh pemerintah Myanmar. In 2017, Myanmar security forces killed thousands of Rohingya, including young children. Tapi pemerintah Myanmar ini membantah tuduhan itu. Jadi mereka bilang ya kita nggak ada kok ngebantai, kita tuh cuman membalas serangan yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya terhadap pos polisi yang ada di sana. Jadi ada sebuah pos polisi nih di Myanmar, itu di bulan Oktober 2016, itu memang dibakar sama yang diduganya orang-orang Rohingya yang melakukan itu. Nah menariknya teman-teman, dari kejadian-kejadian yang tadi, yang pemerintah Myanmar nggak ngakuin kalau mereka ngebantai itu, ya ternyata pada tahun 2020 kemarin, ada anggota militer Myanmar yang mungkin kita bisa bilang membelot. Jadi dia ngebocorin rahasia militernya. Jadi mereka diwawancarai dan mereka bilang kalau ya mereka dapat perintah gitu. Mereka dapat perintah untuk menembak apapun yang mereka lihat di sana. Nggak peduli orang tua, nggak peduli anak-anak, nggak peduli wanita, semuanya ditembak, dibantai, habis. Jadi ya kita bisa tarik kesimpulan kalau konflik ini tuh bukan soal agama lagi, lebih ke sosial juga, kemudian bisa kita bilang masalah perekonomian juga. Kenapa kalau saya bilang ini juga bisa dibilang masalah ekonomi? Karena wilayah Rakhine ya teman-teman di Myanmar ini adalah salah satu wilayah yang bisa dibilang miskin banget. Jadi orang-orang di wilayah ini tuh ya wilayah yang sangat miskin di Myanmar gitu ya. Jadi etnis yang hidup di wilayah Rakhine ini menganggap ya orang Rohingya ini sebagai kompetitor mereka gitu, karena kan ujung-ujungnya rebutan makanan ya, rebut-rebutan kerja juga gitu. Jadi kayak lu ngapain sih di sini gitu, ini udah miskin tempat lu menu-menuin gitu. Jadi akhirnya tuh
chaos di sana tuh, jadi chaos dan ya membuat teman-teman atau masyarakat Rohingya ini jadi tambah terdiskriminasi oleh perlakuan suku-suku yang lain yang ada di wilayah Rakhine ini, teman-teman. Lebih buruknya lagi, Myanmar ini terkenal dan punya sejarah buruk dalam hal toleransi ya teman-teman. Jadi di sana itu bisa dibilang pemerintahnya bukan, ya kita bersyukur ya tinggal di Indonesia, pemerintah mengajarkan toleransi, mengajarkan kerukunan umat beragama. Tapi kalau di Myanmar, aduh enggak deh. Jadi pemerintah di sana itu justru ya tidak peduli sama yang namanya toleransi. Jadi ya justru militernya itu ngompor-ngomporin suku-suku lain untuk ya ngerecokin si etnis Rohingya, ngebantai-ngebantai mereka gitu. Masih jadi kompor dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah. Makanya sulit gitu untuk survive di sana. Pasti bakal chaos banget karena memang pemerintahnya sendiri yang tidak mengajarkan apa itu yang namanya toleransi. Selain itu juga pemerintah Myanmar sendiri juga memberikan aturan yang tidak masuk akal menurut saya juga. Jadi mereka tuh ngebatasin aturan untuk warga muslim di sana, etnis Rohingya itu untuk tidak bisa beribadah dengan leluasa. Jadi mereka dilarang untuk berkumpul lebih dari 4 orang. Tuh gimana tuh? Kalau kita muslim nggak boleh kumpul dari lebih dari 4 orang, artinya kita ya nggak bisa Jumatan, nggak bisa sholat id gitu kan, nggak bisa sholat jemaah. Jadi sulit gitu. Jadi mereka pun sulit untuk beribadah dan itu menyebabkan mereka beribadah diam-diam. Tapi kalau mereka sampai ketahuan, mereka bisa dihukum kurungan, dipenjara, bahkan sampai diperas, ya bahkan sampai disiksa gitu. Nah ini yang menjadi sulit untuk bisa hidup di sana di wilayah Myanmar, khususnya untuk etnis Rohingya ini yang mayoritas muslim. Maka dari itu teman-teman, sejak terjadi pembantaian di tahun 2017 itu banyak banget etnis Rohingya yang totalnya diperkirakan sekitar 730.000 orang itu mencari pertolongan ke negara-negara lain. Jadi pada saat pembantaian di tahun 2017 itu mereka keluarlah dari wilayah Myanmar, ada yang memilih kabur ke Bangladesh karena memang wilayahnya paling dekat. Dan tidak sedikit juga mereka akhirnya mengarungi lautan, ya seperti yang terjadi. Akhirnya tuh terdamparlah di mana-mana. Dan syukurnya di Bangladesh itu mereka diterima oleh pemerintah setempat. Jadi di Bangladesh itu bahkan sampai dibuatkan tempat penampungan khusus orang-orang etnis Rohingya. Dan itu jadi pengungsian atau kamp pengungsian terbesar yang ada di dunia dan itu tercatat ya. Namanya hidup di kamp pengungsian ya teman-teman, itu udah pasti sulit dan gak nyaman ya kan. Dan itu yang membuat akhirnya banyak orang-orang Rohingya ini memilih keluar dari kamp pengungsiannya dan menuju negara lain untuk cari kerjaan atau nyari tempat tinggal baru gitu. Makanya banyak kejadian orang-orang Rohingya itu akhirnya memilih naik kapal kecil dan isi itu bisa sampai ratusan orang satu kapal, dan mereka itu bisa naik kapal sampai berbulan-bulan lamanya. Dan tidak sedikit juga mereka naik kapal itu dengan membayar gitu. Akhirnya tuh kapalnya kapal-kapal ilegal juga. Nah kalau yang naik kapal ilegal tuh kadang mereka tersiksa juga hidup di sana karena kapal-kapal ilegal ini diduga juga kapal-kapal perdagangan manusia. Bahkan ada beberapa kesaksian korban dari etnis Rohingya yang naik kapal ilegal ini mereka diperlakukan sangat buruk. Bahkan mereka disuruh makan minum kotoran mereka sendiri. Dan kalau mereka sakit atau mati di atas kapal ya udah mereka langsung aja dibuang ke laut. Piung, jadi makanan ikan. Sesedih itu kehidupan mereka. Dan kalau kita berbicara tentang tujuan mereka mengarungi laut mencari tempat baru, udah pasti yang mereka pikirkan itu adalah negara-negara yang mayoritasnya muslim. Ya kalau berbicara tentang mayoritas muslim di wilayah Asia, udah pasti yang terdekat adalah Indonesia dan juga Malaysia. Kalau di Indonesia sekarang etnis Rohingya akhirnya banyak ditolak kayak di mana-mana dan masyarakat pun juga menolak. Tapi di negara lain seperti di Filipina itu mereka menerima. Bahkan di tahun 2017 lalu itu presiden mereka Rodrigo Duterte lewat pidatonya di tahun 2018 ya. Itu sang presiden ini bilang kalau ya mereka menerima gitu masyarakat etnis Rohingya karena perlakuan genosida ini tidak dibenarkan gitu. Jadi presidennya menerima. Yun ang genocide talaga, if I may say so. I'm willing to accept refugees. Rohingyas? Yes. Cuman yang terbaru di 2023 dia nggak tahu apakah masih banyak di sana, apa masih jadi tujuan juga. Ya yang kita tahu bahwa sekarang etnis Rohingya banyak masuk ke Indonesia lewat Aceh gitu.
dan lagi chaos di sana. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kita soal etnis Rohingya. Dan setelah ini mungkin kalau kalian masih mau lanjut pembahasannya, saya bakal ngebahas tentang gimana perilaku-perilaku mereka di Indonesia atau di negara-negara lain. Kenapa sih mereka banyak akhirnya tuh ditolak ya di negara-negara lain? Atau mungkin kalian punya hal yang pengen saya bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ditunggu komentarnya, ditunggu juga kritik dan sarannya untuk konten yang baru ini. Segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Deka Nugraha. Salam dan sampai jumpa.